kita balik lagi nih Kak Ama untuk menyapa teman-teman para job seeker dan juga para exhibitor yang ada di acara hari ini. Iya, gimana nih istirahatnya? Udah pada cobain makanan yang dijual di booth atau belum nih? Kayaknya sih udah nih Kak, karena kalau dilihat-lihat nih udah muka kenyang nih. Iya, muka kenyang dan muka siap untuk mendengarkan Oke Talks berikutnya. Betul banget. Kita ada siapa sih Kak di Oke Talk selanjutnya nih? Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi yang berjudul Introduction to Delivery Indonesia yang akan disampaikan oleh Pak Marcel Bart selaku HRGA Assistant Manager Delivery Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama nih Kak Ama, mari kita sambut Kak Marcel Bart dari Delivery Indonesia. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Marcel dari tim Delivery. Saya memimpin divisi harga IT di Delivery Indonesia dan di sini saya juga bekerja dengan para manajer di Indonesia untuk membangun bisnis di Indonesia. Dan pada siang ini saya mau memperkenalkan Delivery sebagai bisnis dan bagaimana Live with Delivery. Baik, mungkin sebelum kita membahas delivery lebih lanjut, penting bagi kita untuk mengenal siapa kami dan juga apa yang kami lakukan sebagai bisnis di Indonesia. Jadi ini sekedar introduction saja. Kami berdiri di Singapura pada tahun 2015 sebagai PT dan kantor kami terfokus di negara-negara ASEAN. Kami memiliki 4 negara, beberapa kantor dan yang pertama ada Indonesia, ada di Filipina juga, di Thailand dan juga di Vietnam. Untuk total anggota kami sekarang ada sekitar 570 orang dan kami berharap untuk dapat mengekspansi anggota tim kita sampai di tahun 2024 ini. Kami memiliki total 125 orang developer yang berbasis di Vietnam dan berikutnya kita juga mau menjelaskan rata-rata pengguna aktif bulanan kita. Nah, untuk sejauh ini setelah beroperasi sekitar 7-8 tahun di Indonesia, Delivery sudah mengumpulkan sekitar 320.000 pelanggan aktif per bulannya. Dan angka ini pun tetap naik di setiap tahunnya. Kita juga memiliki driver aktif sekitar 30-34.000 driver dan angka ini juga meningkat sekitar 65% setiap tahunnya. Sejauh ini kami telah mengumpulkan dana dari berbagai series funding sebesar 125 juta USD dan transaksi gross transaction value kita juga meningkat 140% tiap tahunnya. Nah mungkin bila disodorkan oleh slide ini beberapa dari kita dapat merasakan apa pentingnya slide ini. Kenapa slide yang berisi angka-angka dan juga hal-hal teknis seperti ini disodorkan kepada let's say beberapa pencari kerja dan juga beberapa fresh graduate. Apa pentingnya? Nah ini juga dapat dihubungkan dengan berita-berita yang kita dengar terkait seputar startup di tahun 2022 dan 2023. Di mana mungkin ada ketidakstabilan di beberapa perusahaan startup. Di mana ada beberapa yang tutup, ada beberapa yang gulung tikar, dan juga ada beberapa perusahaan startup yang karyawannya akhirnya terkena dampak layoff. Nah, bila saya di posisi fresh graduate dan siapapun yang sedang mencari pekerjaan dan untuk memulai karir di bidang startup, saya mungkin akan merasa sedikit khawatir untuk memulai karir saya di bidang startup. Apakah aman? Apakah stabil? Apakah dengan bergabung dengan startup suatu saat saya akan terkena dampak yang sama seperti orang-orang yang terkena layoff? Nah, di sini kita mau menjelaskan bahwa Delivery memiliki bisnis yang berkembang secara sehat. Dan ini dibuktikan oleh berbagai aspek dan metrik finansial yang ada di slide tersebut. Jadi di sini kita mau menjelaskan bahwa memang Delivery aman untuk memulai karir, terutama bagi mereka yang baru mengenal bagaimana cara bekerja di startup dan seterusnya. Kita tidak pernah melakukan layoff dan juga
kita mengumpulkan dana yang cukup untuk selalu mengembangkan bisnis kita. Nah, ini misi kami sebagai perusahaan di Indonesia. Yang pertama dapat dibaca menggunakan teknologi, data, dan analisis untuk mengoptimalkan logistik di Indonesia. Nah, mungkin cara yang paling gampang untuk menjelaskan hal ini adalah apakah saudara-saudara ingat akan bagaimana layanan taksi di Indonesia sebelum perusahaan-perusahaan startup seperti let's say Uber, Gojek, atau Grab masuk ke Indonesia dan merevolusioner layanan taksi? Ada beberapa hambatan yang masyarakat Indonesia hadapi. Dimulai dari sulitnya mengakses untuk layanan taksi tersebut dan juga sulitnya untuk mengestimasi biaya yang diperlukan untuk menggunakan layanan taksi tersebut. Sama seperti mereka, delivery di sini untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Jadi dengan adanya platform delivery, kita dapat memberikan akses yang mudah kepada masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan logistik yang mana dulu mungkin masih sangat dipengaruhi oleh koneksi dan juga kenalan untuk mengakses layanan logistik. Sekarang kapanpun dan dimanapun masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan logistik lewat platform kami. Dan juga di website dan aplikasi kami sudah memiliki kalkulator untuk menghitung dan mengestimasi biaya yang diperlukan untuk menggunakan layanan logistik itu sendiri. Nah, yang berikutnya untuk memberdayakan pemilik bisnis untuk meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan juga efisiensi biaya. Apa artinya? Nah, di Indonesia ini negara yang cukup unik, di mana sekitar 60% GDP-nya itu berasal dari UKM. Dan salah satu tantangan yang memang dihadapi oleh UKM tersebut adalah bagaimana cara mencari penyedia layanan logistik yang terpercaya. Pelayanan logistik yang handal dapat memberikan layanan yang berkualitas dan juga harga yang terbaik. Di sini delivery menawarkan solusi untuk mereka, para pemilik bisnis, di mana delivery menjaga semua proses dari awal sampai akhir supaya kami dapat memberikan yang terbaik untuk para pemilik bisnis yang menggunakan layanan logistik kita. Yang berikutnya, pengemudi dan perusahaan angkutan truk dapat menggunakan platform kami untuk mengakses ribuan pelanggan dan dapat mendapatkan lebih banyak penghasilan. Dan yang lebih pentingnya lagi, mendapatkan penghasilan yang konstan dan stabil. Nah, sebelum menggunakan platform delivery, salah satu tantangan para driver kami adalah bagaimana cara mendapatkan stable stream flow, yaitu penghasilan yang terus-menerus. Apakah harus didasarkan dengan koneksi customer-customer yang tidak terlalu berkembang secara banyak. Nah, dengan adanya platform delivery, para driver, para pemilik angkutan dipertemukan oleh masyarakat Indonesia yang memang mau memakai layanan logistik. Jadi kapanpun dan dimanapun mereka dapat dipertemukan oleh calon-calon klien. Manajer-manajer kami sering menceritakan bahwa banyak pemilik angkutan dan juga driver-driver truk yang mulai bisnisnya itu lewat satu truk. Dan juga setelah beberapa tahun bekerja sama dengan delivery, mereka dapat mengembangkan bisnis mereka dan sekarang mereka memiliki 3-5 truk. Dan hal ini juga memberdayakan para pemilik angkutan adalah salah satu bagian besar dari misi kami sebagai perusahaan di Indonesia. Nah, ini keberadaan kami di tiap negara. Mungkin sebelumnya juga kita sudah sempat jelaskan di slide sebelumnya. Kita tersebar di 4 negara Southeast Asia. Ada di Indonesia, Thailand, Filipina, dan juga Vietnam. Dan rata-rata kita didirikan pada tahun 2015. Untuk di Filipina itu kita didirikan sejak 2016. Dan untuk bagian operasional kita, itu dari 3 negara, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Di Vietnam kita terfokus untuk developer yang mengerjakan IP delivery. Nah, sekarang lebih dekat kepada kantor kita di Indonesia, keberadaan kita di Indonesia. Nah, kita memiliki kantor pusat di Jakarta, tepatnya di Jakarta Selatan, Jalan Taman Kemang. Dan kami memiliki kantor lain di Surabaya dan juga di Batam. Nah, untuk kantor Batam ini sendiri mungkin cukup baru ya, tahun ini 2023, dan kita sangat bersemangat untuk mengekspansi bisnis kita lebih lanjut di daerah sana. Untuk semua kantor-kantor ini, termasuk lokasi satelit yang tersebar di Jawa dan juga lintas timur Sumatera, tujuan kami membuka kantor-kantor di luar headquarter adalah untuk memberikan dukungan langsung, dukungan tatap muka untuk para driver dan juga para klien-klien besar kami. Nah, sekarang di Indonesia kita beranggotakan sekitar 150 orang
dan rata-rata kita dilokasikan di kantor pusat Jakarta. Beberapa staf kami yang ada di kantor-kantor di luar Jakarta bertugas untuk memperluas armada kita dan juga memperluas jangkauan bisnis kita. Di tahun 2024 salah satu goal kita adalah untuk mengekspansi bisnis kita dan juga mengembangkan tim kita khususnya di bagian operasional. Nah ini penjelasan sedikit tentang layanan utama kami sebagai bisnis ya. Mungkin bahasa-bahasanya cukup terdengar asing. Yang pertama full truckload dan juga yang kedua ada less than container load atau LCL. Saya coba jelaskan satu-satu. Untuk yang full truckload, kenapa dinamakan full truckload? Karena layanan logistik ini menggunakan seluruh muatan yang ada pada kendaraan tersebut. Sebagai contoh, misalkan ada UKM atau pemilik bisnis yang ingin mengantarkan barang dagangannya dari titik A ke titik B, mereka misalkan mau memakai tronton. Nah, semua muatan yang dapat diangkut oleh tronton ini dapat digunakan oleh pemilik bisnis tersebut. Makanya itu dinamakan full truckload. Sejauh ini setelah 7-8 tahun beroperasi di Indonesia, kita memiliki 30-34 ribu driver aktif yang dapat mengirimkan dan melayani jasa logistik di hampir seluruh wilayah Jawa dan juga di lintas timur Sumatera. Nah, sekarang yang kedua terkait LCL, itu bedanya apa dengan FTL atau full truckload? LCL ini sebenarnya layanan yang sudah cukup lama ada di Indonesia oleh berbagai perusahaan-perusahaan terkenal di Indonesia. Dan untuk sekarang kita bekerja sama dengan mitra kita, PT Salam Pacific Indonesia Lines atau yang dikenal juga sebagai PT Spil. Dan pada tahun ini kita mengintegrasikan layanan LCL ini ke dalam platform kami. Jadi kita bisa mensupport dari live trackingnya, invoicingnya, dan juga kita memiliki tim khusus untuk membantu bila ada isu-isu terkait LCL services. Nah, sekarang apa itu LCL itu sendiri? Dari namanya less than container load, perbedaan utama dari LCL adalah basis pricingnya. Untuk FTL sendiri, para pengguna akan menyewa seluruh muatan kendaraan tersebut. Tapi untuk LCL, pricingnya akan tergantung dari beban muatan. Jadi dari kontainer itu bisa sekitar memuat 20-40 ton, tapi pengguna logistik tidak perlu menggunakan semuanya. Jadi kita akan menghitung berdasarkan beban muatan tersebut. Dan nantinya akan lebih efisien karena nanti akan digabung dengan para pengguna logistik lainnya yang akan mengirimkan ke titik A dan ke titik B. Gitu. Itu untuk LCL dan kedepannya kita masih mau mengembangkan lagi LCL karena memang baru diintegrasikan tahun ini sehingga mungkin detailnya juga sedikit terbatas untuk servis LTL sendiri. Nah ini klien-klien kami, kita sudah bekerja dengan berbagai perusahaan besar di Indonesia, contohnya Sampurna, IKEA, Astra, Kompas Gramedia. Dan kita juga bekerja dengan brand-brand terkenal di Indonesia seperti ada Ricis, Blibli, Tanah Merah dan juga Kopi Kenangan. Nah sekarang sedikit bercerita untuk work culture di delivery. Selagi saya menyiapkan PPT ini, saya memperkirakan bagaimana cara termudah untuk menjelaskan work culture di delivery. Apa yang paling penting ketika bekerja di delivery. Dan mungkin salah satu cara yang paling mudah ialah dengan menjelaskan 4 core values kita, yaitu collaboration and communication, ownership, resourceful, dan juga excellence. Nah, di delivery, sebagai perusahaan, hierarki kerja kita cukup sangat datar dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya. Ketika kita baru masuk ke perusahaan, baru selang berapa minggu dan juga berapa hari bahkan, kita dapat dihadapkan oleh proyek-proyek yang langsung dihandle oleh manajer dan juga C-level executives. Kita juga dapat bisa jadi baru masuk sekitar 1-2 bulan di delivery, namun bila memang memiliki ide-ide untuk mengembangkan bisnis, ide-ide untuk membuat operasional semakin efisien, kita selalu dapat berkomunikasi dengan para manajer dan juga C-level eksekutifnya melalui email, melalui komunikasi secara langsung. Sehingga komunikasi di delivery ini sangat terbuka. Dan di delivery kita memecahkan berbagai masalah dengan berkolaborasi dengan tim-tim yang bersangkutan. Bahkan sekitar 20% waktu kami di
di kantor itu justru dipakai untuk meeting dan berkolaborasi dengan departemen-departemen lainnya. Dan hal ini terbukti cukup akurat dalam mempropos solusi kepada para driver dan juga para klien kita. Jadi ini sangat-sangat efisien untuk mengumpulkan ide dari berbagai sudut pandang. Yang berikutnya ownership. Nah mungkin di beberapa perusahaan Indonesia, bahkan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, tanggung jawab atas sebuah project atau misalkan ada sebuah event, itu mungkin berpegang pada manajernya. Tapi di delivery ini cukup berbeda. Untuk semua level staff, apakah itu masih associate atau mungkin managerial position, mereka semua diberikan kesempatan terluas untuk memberikan yang terbaik untuk project-project tersebut yang mereka handle secara langsung. Dan sebagai salah satu contoh, salah satu marketing campaign di delivery yang dengan valuasi sekitar 10.000 USD per dolar itu di-maintain oleh associate kita yang masih berumur 25 tahun. Sehingga memang luas sekali potensinya untuk berkembang di delivery dan dengan ini juga kita dapat membangun rasa percaya diri kita dalam menghandle suatu project. Yang berikut resourceful, sebagai perusahaan delivery mungkin tidak memiliki semua hal yang terbaik untuk dikerjakan. Tapi kita selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dengan apa yang kita punya. Dan ini sama dengan kita aplikasikan juga kepada staff-staff kami dan juga bagaimana kami mengajarkan para staff kami untuk mengumpulkan dan mempropos solusi kepada para driver dan juga para klien kita dengan waktu yang terbatas, apa yang kita bisa lakukan secara terbaik. Dan kami selalu berusaha untuk mencapainya. Dan excellence. Salah satu alasan mengapa delivery cukup populer di antara penggunanya adalah kualitas operasionalnya. Kami memasang standar yang cukup tinggi dan kami bekerja sangat keras untuk mencapai standar tersebut. Dan ini juga dapat dilihat dengan bagaimana kita cara melatih driver-driver kami, bagaimana cara kami mempropos solusi dan juga dukungan untuk kepada para customer-customer kami. Kami selalu didorong oleh rasa untuk mencapai standar tinggi tersebut, yaitu yang mendekati kesempurnaan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, mungkin sedikit sharing terkait pengalaman saya di delivery. Saya masuk delivery pada tahun 2021 awal sebagai staff di bidang HRD. Dan selang sekitar 2,5 sampai 3 tahun di delivery, saya diberikan tanggung jawab oleh perusahaan untuk memimpin suatu tim, yaitu tim HRGA IT. Dan saya bisa bilang perjalanan ini tidak dapat dikatakan mudah atau tenang-tenang saja tanpa ada rintangan dan ataupun cobaan. Saya mengingat minggu-minggu pertama saya masuk delivery yang memang masih beradaptasi dengan dunia kerja dan pada suatu checkpoint meeting manajer dan juga checkpoint meeting yang dihadiri oleh para manajer, senior dan juga CEO. CEO mengatakan kepada saya harus mulai memimpin proses offering secara mandiri. Dan proses ini dimulai dari hal-hal yang basic seperti mengumpulkan dokumentasi dan juga mengundang para kandidat untuk proses offering sampai memimpin overcall yang akan dihadiri oleh para manajer dan juga kandidat. Dan memang pada saat itu senior staffnya memang sedang departing sehingga memang akan ada waktunya bahwa saya harus memimpin itu. Hanya saya yang waktu itu baru beberapa bulan lulus dari kuliah dan juga beberapa bulan lalu saya masih mencari-cari kerja, dihadapkan oleh tanggung jawab yang sangat tinggi seperti itu, saya juga merasa sedikit kaget dan juga tertekan. Namun mungkin ini yang menggambarkan kultur kerja di delivery. Kita banyak learning by doing, sehingga apapun itu masalahnya yang akan dihadapkan ke kita dapat berpikir secara kritis dan juga kita dapat mempropos solusi secara singkat. Dan hal-hal ini terbukti tidak hanya dirasakan oleh saya. Beberapa staf yang mulai kerja 2 sampai 3 tahun lalu juga sama merasakan kepahitan yang seperti saya, kepahitan akan beradaptasi dengan fast pace delivery dan untuk sampai saat ini banyak yang mereka yang juga memimpin suatu tim di bawahnya. Sehingga dapat dikatakan potensi untuk berkarir dan juga meningkatkan kemampuan kita di delivery dapat dibilang tidak terbatas. Ya, jadi sekedar sekian terima kasih untuk
introduction atas delivery. Sekarang delivery sedang merekrut dari seluruh universitas dan juga seluruh jurusan. Berikan yang terbaik untuk karir Anda. Dan kalau misal nanti dapat mengakses dan melamar posisi yang tersedia di link yang tersedia, Anda juga dapat mengunjungi booth kami, booth nomor 24 di dekat pintu exit delivery. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Marcel atas pemaparannya tentang delivery nih. Boleh ke tengah Kak Marcel, sorry. Nah, kita lanjutnya sesi apa nih Kak Ma untuk delivery? Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab mungkin ya Kak. Iya, daripada. Iya. Mungkin di sini ada yang mau bertanya untuk Kak Marcel, ya. Yuk, yang mau Ada yang nanya bertanya? tentang delivery bisa banget. Nah, boleh nih sampai kacamata, Silakan. boleh? Selamat siang, perkenalkan nama saya Kiel dari jurusan produksi media. Saya ingin bertanya Mas, ini kriteria untuk job seeker-nya gimana ya? Lalu biasanya orang-orang yang diterima dari delivery itu orang yang fresh graduate atau yang punya pengalaman dulu? Oke, sekian. Oh, iya. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi untuk sekarang delivery membuka lowongan untuk siapapun yang memiliki atau belum memiliki pengalaman kerja. Kita ada programnya fresh graduate dan juga yang professionals yang untuk memang sudah ada pengalaman kerja. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait kriteria, salah satu kriteria yang kita butuhkan dari para kandidat mungkin cukup sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Kita butuh kandidat-kandidat yang bersemangat untuk beradaptasi dan juga belajar lebih lanjut, karena pada akhirnya nanti mereka harus tetap beradaptasi dengan dunia kerja yang memang sangat-sangat berbeda dari dunia perkampusan gitu. Jadi mungkin adaptasi. Oke, sudah cukup Terima kasih. menjawab? Sudah. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Nah, boleh nih sampingnya tadi siapa namanya? Kak Ma? Sampingnya Kiel. Kiel. Oh iya Ya. Kiel, sampingnya Kiel. Boleh nih kasih mic-nya. Tes. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Farhan dari jurusan administrasi rumah sakit. Jadi saya mau nanya, untuk ini kerjanya jamnya tuh bisa fleksibel gitu kayak remote atau harus di kantornya gitu? Itu aja Oh. sih. Ya, untuk sekarang delivery full work from office. Jadi nanti untuk jam kerjanya sendiri tergantung posisinya. Ada beberapa posisi yang memang tergantung shifting, tapi ada beberapa juga posisi yang mengikuti cultural work hours. Gitu. Oke, udah menjawab? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, aku juga penasaran nih Kak Marcel. Jadi ini kan delivery ini tuh bergerak di bidang logistik ya, shipping gitu kan. Berarti kan karyawan-karyawannya nih butuh safety gitu dalam melakukan pekerjaannya kan. Nah, kira-kira apa sih delivery tuh ada jaminan gitu nggak sih buat karyawannya terkait dengan keamanan mereka selama melakukan pekerjaan? Oh iya, jadi walaupun staff-staff kami lebih ke operasional teknis yang memang jauh dari bahaya, kita tetap ada menyediakan, yang pertama kita mendaftarkan semua karyawan kita ke government mandated benefit seperti BPJS. Tapi di luar itu pun kita juga ada private insurance, provider kita yang sekarang itu bekerja sama dengan Mega dan cukup terkenal di kalangan FTA kami. Tapi mungkin kalau untuk keselamatan kerja rata-rata yang memakai itu mungkin kalau misalnya lagi sakit itu dipakai insurance-nya. Untuk sampai sejauh ini belum ada permasalahan yang kecelakaan kerja sih untungnya. Ya. Oke, nah itu tadi statement dari Kak Marcel itu membuktikan kalau pelayanan delivery itu keren banget ya Kak Ama, karena sejauh ini belum ada kecelakaan kerja yang cukup berdampak gitu ya Kak. Betul, dan pastinya delivery ini memperhatikan karyawannya ya. Betul banget. Oke, mungkin aku juga penasaran sih Kak, tadi kan udah ada yang bertanya tentang karyawan-karyawannya ya. Nah pertanyaan aku tuh lebih ke kalau kita mendaftar nih, untuk penempatannya tadi aku sempat lihat ada 3 kantor ya. Untuk Oh, penempatannya itu kita bisa milih atau seperti apa sih? Oh ya, yang pertama yang pasti kita harus tanyakan preferensinya.
Jadi kalau misalkan mereka let's say bisa ditempatkan dimanapun, kita akan menempatkannya di posisi-posisi yang memang sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Kalau misalkan let's say mereka maunya cuma di headquarter pun, kita masih ada banyak posisi yang open untuk mereka yang mau bekerja di Jakarta. Begitu. Oke, jadi bisa ditanya ya prefer ke Betul. di mana Ya. gitu. Terus tadi aku sempat ada penasaran sih, tadi ada tulisan kantor sama satelit ya. Ya, Itu betul. kantor ada 3, satelit lumayan banyak. Itu maksud perbedaan dari satelit dan kantor tuh apa sih Ya, Kak? jadi untuk lokasi-lokasi satelit ini sebenarnya tujuannya fungsinya sama dengan kantor-kantor di luar headquarter. Tapi kenapa dinamakan lokasi satelit? Karena itu bukan permanent placement. Jadi itu masih temporary. Karena mereka ekspansinya mungkin kliennya memang belum sebanyak di kantor-kantor yang lain. Mereka dapat berpindah-pindah di kota yang sama. Makanya dinamakan lokasi satelit. Oke, berarti satelit itu termasuk kantor tapi yang belum menetap ya, temporer ya. Betul. Kalau untuk Oke. yang kantor-kantor tadi yang seperti Surabaya, Batam, dan Jakarta itu biasanya permanent placement. Dan itu kantor pusatnya berarti ya? Kalau kantor pusat yang di Jakarta Di Jakarta. aja. Kalau di Jakarta itu di daerah mana sih Kak? Di Jakarta Selatan, Jalan Taman Kemang. Oh, Jalan Taman Kemang. Oke, mungkin kamu ada pertanyaan tambahan? Mungkin udah cukup ya Kak untuk delivery ini. Terima kasih banyak Kak Marcel atas Baik, terima presentasinya kasih yang juga luar atas biasa. kesempatannya. Untuk para job seeker jangan lupa untuk kepoin booth delivery. Mungkin ada closing statement buat Iya. para audiens Kak? Oh ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, berikan yang terbaik untuk karir Anda. Jangan takut oleh perkembangan, karena itu sangat-sangat vital untuk karir Anda. Ya, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Kak Marcel. Boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Teman-teman boleh tepuk tangan buat Mari, Kak terima Marcel. kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wah, keren banget.